afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini jatuh di konstelasi Aries guys. Ya, di musimnya Libra atau Libra season katanya istilahnya kalau kalian pernah dengar. Jadi Sun saat ini ada di Libra dan kemudian Moon ada di Aries ya. Nama bulan purnama untuk Oktober 2022 ini Hunter's Moon, dimana orang sudah mulai mengumpulkan hasil panen terakhir ya, karena tanah sudah mulai dingin dan kemudian musim berburu semakin hektik ya, makin banyak orang yang keluar untuk berburu mengumpulkan daging supaya bisa ditimbun atau disimpan sebagai masa persiapan untuk menyambut musim dingin, karena udah musim dingin para binatang atau hewan-hewan buruan biasanya udah nggak ada guys. Tanah udah beku, tidak ada hasil lagi dari tanah, daun-daun sudah mulai rontok, pohon mengering begitulah ya. Musim dingin adalah musim untuk bersantai nantinya setelah bekerja keras sekitar kurang lebih 4-6 bulan. Oke. Sedangkan untuk pelajaran penting bagi semua zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces mengenai full moon di Aries bulan Oktober 2022 ini tentang ready to forgive ya, siap untuk memaafkan. Siapa yang perlu dimaafkan? Yang pertama sekali perlu dimaafkan adalah diri kita sendiri, dan kemudian memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena katanya guys, memaafkan orang itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, untuk ketenangan diri sendiri. Setuju ya? Jadi nggak perlu menunggu seseorang yang berbuat salah ke kita datang meminta maaf. Tanpa dia datang atau nggak datang ke kita untuk meminta maaf, kita tetap bisa memaafkan dia, yang tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Artinya apa? Tentu saja kalian sudah tahu guys. Sudah setahun lebih aku bilang arti dari general dan vice versa, kalian sudah hafal betul pengertiannya ya. Dalam kesempatan kali ini aku akan ambil 6 kartu untuk kalian dengan semi Celtic. Kita lihat di full moon ini, where is your state? Status kalian ada di mana? Kemudian challenge ya selama kurang lebih 2 minggu ke depan, karena ini dimulai dari pertama kali ketika kalian melihat readingan ini sampai nanti di tanggal 24 Oktober guys, karena setelah itu kita akan masuk ke seasonnya Scorpio dimulai dari tanggal 25 ya. Sebenarnya season Scorpio itu dimulai dari tanggal 23, tapi moonnya itu akan masuk di tanggal 25, new moon ya. New moon atau bulan baru di Scorpio itu akan dimulai dari tanggal 25. Jadi readingan ini akan berlaku dari pertama kali kalian melihat video ini sampai nanti tanggal 24 Oktober. Oke. Kita akan lihat juga sekalian di mana fokus dan target kalian. Kemudian kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, serta kemungkinan yang akan terjadi di masa depan terkait dengan tema dari full moon reading kali ini ya, ready to forgive. Oke. Kita akan segera mulai saja guys. Sebelumnya aku mau kasih tahu, tentu saja akan ada video extended nantinya guys. Seperti biasa untuk readingan full moon, kali ini jatuh di Aries, berarti aku akan buat video extended khusus untuk Aries ya, pembahasan lebih detail atau lebih banyak nasihat lagi untuk Aries mengenai ready to forgive ini ya, siap untuk memaafkan. Sementara nanti di ujung video ini aku akan tetap bukakan satu kartu oracle untuk masing-masing zodiak, karena ini readingan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Aku akan ambil satu kartu dan kemudian sampaikan ke kalian penjelasannya seperti apa dalam menghadapi full moon season kali ini. Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys, untuk kalian yang ingin melihat video extended, yang ingin menonton video sambungan secara eksklusif. Aku sudah siapkan 3 link di situ, dari nyawer.co, kemudian ada Sociabuzz, dan dari Patreon ya. Nyawer.co untuk kalian yang sudah berhasil berlangganan, sudah sering beli video extended, sedangkan Sociabuzz untuk yang sampai sekarang belum bisa akses nyawer.co. Dan kemudian link yang terakhir dari Patreon khusus untuk kalian yang saat ini sedang berada di luar negeri guys. Oke. Are you ready? Ready. Kita akan segera mulai saja dari deck oracle dulu tentunya ya. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading Oktober 2022. Ready to forgive.
ready to forgive. Thank you. Memaafkan itu penting guys, tapi penting sekali untuk bulan Oktober ini tentunya ya. Oke, mari kita lihat satu kartu saja rencananya. Iya. Soulmate lagi. Tapi apa kartu yang keluar itulah yang harus aku bacakan ya. This is soulmate card guys. Oke, berarti yang perlu kalian maafkan itu adalah soulmate kalian. I don't know kenapa harus dimaafkan, yang jelas karena dia berbuat salah menurut kalian ya. This is your energy. Ini readingan untuk kalian yang perlu memaafkan. Yang perlu dimaafkan adalah soulmate kalian, aku rasa. Orang yang berasal dari kehidupan sebelumnya yang sangat dekat dengan kalian, yang terikat in soul level dan tidak akan pernah bisa terlepas forever, selama-lamanya ya. Lalu bagaimana caranya kalau mau terlepas di 3D? Artinya di dunia ini kita tidak perlu mengingat dia lagi, kita tidak perlu menghubungi dia lagi, tidak perlu memikirkan dia lagi, mau enough gitu. Satu-satunya cara adalah forgive, memaafkan ya. Dan di full moon season ini kamu harus ready to forgive, siap untuk memaafkan guys. Oke. Baunya bau soulmate guys. Bagi yang mau eksis silahkan, ada pintu keluar. Udah males banget gitu kan sama soulmatean. Aduh males banget deh, soulmate mulu. Ya mau gimana lagi, itu yang datang itu yang akan kita bahas, oke? Mari kita lihat tarot untuk kalian guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for Oktober 2022. Oke. Ada petunjuk baru guys. Kemungkinan kalau kalian laki-laki, usia kalian lebih tua daripada yang perempuan ya. Kalau energi kalian adalah maskulin, kalian itu usianya jauh lebih tua daripada yang feminim. Itu yang aku lihat di sini. Oke, satu kali lagi katanya. Oh, Five of Pentacles. This is not good. Sebenarnya Five of Pentacles itu pikiran-pikiran negatif yang kemungkinan akan termanifestasi guys, terwujud ya. Karena itulah makanya dibilang hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena kemungkinan besar yang kamu pikirkan itu terwujud ya. Kalau kamu berada di frekuensi manifestasi. The Devil, terus gimana nih guys? Kita lanjutin soulmate dengan The Devil. Kemungkinan besar ini karmic. Lanjutin lah ya. Masa nggak dilanjutin guys? Sudah berapa menit ini? The Two of Cups, oke. Ada mutual connection di situ, tapi di dalamnya ada toxicity guys. Kayak racun-racun gitulah ya, yang membuat kalian itu gerah kalau berdekatan. Oke. Kalian saling meracuni guys. Oke. Four of Wands. Bau-bau soulmate ya guys ya. Four of Wands, Two of Cups, Seven of Swords, The Chariot. Yes. Kalau udah datang kartu The Chariot, tarot readernya tuh langsung gitu. Karena kalau datang Devil gitu, Devil the Two of Cups kan kemungkinan arahnya tuh ke toxic relationship ya. Dan kemudian di near future-nya ada The Chariot, itu artinya itu akan berakhir. The Sun, happiness ya. Aku melihat ada yang deny di sini. This is not love kayak gitu. Ini bukan cinta antara kamu dengan seseorang. Ini bukan cinta. Padahal itu cinta. Sorry, kenapa kalau kami saling mencintai, kenapa kami saling menyakiti? Kenapa dia menyakiti aku? Kenapa aku menyakiti dia? I don't know guys. Kenapa kalian melakukan itu? Kalian kan menyakitinya di dunia, ya kan? Semua hal-hal duniawi itu bisa diminimalisir at least ya, bisa dikontrol. Karena kan kita tinggalnya di dunia. Kenapa kamu mau berbohong ke dia? Kenapa kamu mau misalnya mengingkari perasaanmu ke dia? Atau kenapa dia melakukan itu ke kamu, vice versa guys? Itu yang perlu menjadi pertanyaan sebenarnya. Tapi the feel is there ya. Mutual connection is there. Itu yang menjadi challenge-nya. Karena ada rasa. Saling berbalasan. Tapi situasi tidak memungkinkan di 3D. Karena baunya bau-bau toxic, devil. Disitulah kemampuan kalian untuk memaafkan guys, dan kemudian continue your life, continue your journey, oke? The Chariot muncul di sini untuk the sun, kebahagiaan bersama atau tidak bersama dengan soulmate-mu ya. Oke. Kita akan segera mengklarifikasi the sun ini. What is this all about? Thank you very much. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading.
Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for October 2022. Let me clarify the Sun. Apakah ada persatuan? Karena memaafkan ini bisa dua kendangnya guys. Kalian terpisah ya, atau kemudian bersatu. Karena the Chariot ini kan moving on ya. Bisa jadi moving on bersama-sama atau moving on masing-masing. Let's see. The Five of Cups. Five of Cups itu bukan abandon, ditinggalkan, diabaikan, tidak diperlakukan dengan baik. Kemudian the Knight of Cups. Knight of Swords. The Seven of Cups. Yang jelas aku lihat di sini kemarahan dibalas dengan kemarahan begitu ya guys. Tipu muslihat dibalas dengan tipu muslihat. Kesedihan dibalas dengan kesedihan. Kalau kamu sengaja gitu menyakiti dia, dia balas menyakiti kamu. Kalau kamu membuat dia nangis, dia membuat kamu nangis gitu. Yang terlihat di sini. Kalian tuh kayak mirroring one to each other, oke? Dan itu yang harus dihentikan. Itu yang harus dihentikan. Knight of Pentacles dan kemudian Knight of Swords. Itulah bentuk perdamaian, dan kemudian harus ada memaafkan di situ guys. Dimulai dari kamu. Dimulai dari kamu, karena ini your reading ya. Dia kemungkinan besar tidak melihat tarot. Dia tidak melihat tarot. Sering sekali begitu guys, ketika soulmate ya, yang satunya hobi tarot, yang satunya itu hobinya justru malah yang realistis. Apaan tuh tarot gitu. Dia bahkan gak kenal ya namanya tarot itu, kemudian tidak suka nonton tarot begitu ya. Dia tuh sibuk bekerja biasanya. Karena kamu yang main ke tarot, maka ini readinganmu, ini adalah energimu, dan kamu yang harus mulai memaafkan. Oke, kamu yang harus memulai perdamaian. Let me clarify the center of the reading, please. Thank you. Oke, transformation. The Death. Kalian mungkin Scorpio guys, atau Sagittarius ya. Capricorn ada, Cancerian juga ada. The Hangman dan kemudian the Four of Pentacles. Page of Swords. Kalian perlu sekali mengetahui bahwa bukan berarti kalau ada mutual connection maka di dalam relationship pun itu akan mutual. Itu yang perlu kalian ketahui guys. I don't know, somehow itu yang disampaikan ke aku, dan itu yang harus aku kasih tahu ke kalian. Even rasa itu ada ya, sama-sama kangen, sama-sama ingin kebersamaan, sama-sama rindu itu kangen ya. Sama-sama ingin kebahagiaan, sama-sama ingin bersama ya, sama-sama ingin bersatu gitu. Tapi ketika dicoba untuk dekat di 3D, artinya di dunia, itu selalu crash. Ada aja alasannya untuk membuat kalian itu bentrok, saling tendang, bikin saling mental. Kamu terbang ke sana, dia entah terbang kemana jadinya. Nah, itu yang perlu kamu ketahui, bahwa mutual connection bukan berarti menjadi jaminan bahwa di 3D relationship di dunia ini itu menjadi satu-satunya modal, satu-satunya syarat untuk happy di dunia. No. Banyak hal yang mempengaruhinya ya. Situasi bisa jadi guys, bisa jadi yang satu udah menikah, atau kamu yang sudah menikah, sudah punya pasangan resmi gitu. Jadi soulmate-nya kalian itu ya mau gimana, di 3D itu gak bakal bisa bersama selama kamu masih berstatus pasangan resmi seseorang begitu. Banyak hal yang perlu kamu ketahui, bahwa dunia ini berbeda dengan emotion ya. Oke.
Let me clarify the Eight of Swords. Thank you very much. The Devil, Eight of Cups, dan Nine of Wands. Bentuk memaafkan yang paling konkret yang bisa menjadi pertimbangan kalian itu berkaitan dengan mengiyakan apa yang dia mau, guys. You know what I mean? Mengiyakan apa yang dia mau. Jadi kalau ada yang dia minta ke kamu dan kamu punya power untuk tidak memberikan ke dia, sehingga yang ingin dia minta dari kamu itu mengganggu kehidupan dia. Oke? Bisa dipahami ya. Ketika dia minta kamu kasih, itulah bentuk memaafkan yang terlihat di sini. Dan itu berat tentunya ya. Itu berat. Kamu kayak pegang kartu as seseorang dan kemudian dia minta ke kamu, "Give me back my card." Kartu asku minta, balikin ke aku, itu milikku, itu kartuku. Tapi kamu gak mau kasih, kamu pegang terus. I don't know why. Tanpa kamu sadari ketika kamu pegang itu yang membuat kamu terpenjara, harus terikat terus bersama dia, sulit untuk melepaskan diri dari dia. In soul level, di pikiran, kamu selalu kepikiran sama dia karena kamu masih pegang milik dia. Apapun itu guys, you know that, okay? Dan bentuk ready to forgive itu adalah ketika dia meminta kamu berikan, tanpa banyak alasan, tanpa banyak tetek bengek. Kamu cari-cari alasan, mungkin kayak bilang no begini segala macam. Itu hanya akan memperberatmu ya. Berikan apa yang menjadi milik dia, yang menjadi haknya dia, tanpa perlu mempersulitnya. Itulah bentuk forgive yang bisa kamu lakukan di bulan Oktober ketika full moon ini ya. Bukan sembarangan forgive ini guys, tapi lebih ke arah ketulusan ya. Ada yang harus menang, dan itu bukan hal duniawi. Kurang lebih begitu ya. Kamu harus menang, tapi bukan dari sisi duniawi. Oke, Four of Wands. Kalian berdua masih sama-sama menginginkan ya kebersamaan. Oke. In subconscious mind guys ya, ini tidak diungkapkan. Kamu gak bilang ke dia bahwa kamu masih sangat menginginkan dia sebagai pasangan kamu, sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai pacar. Kamu gak ungkapkan, dia juga tidak mengungkapkannya. Karena soulmate itu guys akan selalu mirroring ya. Apa yang kamu rasakan ke dia, dia rasakan juga ke kamu. Kamu benci dia, dia benci kamu. Kamu sayang banget sama dia, takut kehilangan dia, dia juga sayang banget dan takut kehilangan kamu. Cuman caranya di dunia ini kalian berbeda untuk ekspresinya ya. Cara mengekspresikan itu berbeda-beda. Dua-duanya masih menginginkan the Four of Wands. Sorry guys, aku harus bilang karena the devil center of readingnya, semakin kalian memaksakan diri untuk bersama saat ini ya, at least dari ketika pertama kali kalian menonton video ini sampai dengan tanggal 24 Oktober, maka kalian masih akan tetap saling meracuni. Kalian masih akan tetap membuat pasangan kalian makan hati. Kamu membuat dia makan hati, dia akan membuat kamu makan hati. Tidak ada yang berkembang dari hubungan kalian. Dipaksa bersama pun berantem. Emang kalian itu bisa sekuat apa sih berantem guys ya? Sekuat apa sih bisa berantem terus? Pasti akan ada momen letihnya, lelah, capek, udah gak mau lagi ya. Mudah-mudahan ketika kalian merasa capek nantinya, yang aku rasa di minggu ini ya, kalian tahu untuk bertindak berbeda. Kalau kalian masih melakukan hal yang sama, kalian akan mengalami capek yang sama berkali-kali. Tapi kalau kalian mencoba sesuatu yang berbeda tindakannya, maka kalian akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Bukan capek yang biasanya kalian dapatkan, sesuatu yang berbeda karena tindakannya berbeda. Di recent past banyak hal manipulatif aku lihat di sini ya. Kamu menipu dia, dia menipu kamu. Menipunya itu di 3D ya guys. In soul level kalian tidak bisa saling tipu guys. Soulmate itu nggak bisa saling tipu. Mereka tuh saling bicara telepathically. Setiap hari, setiap saat, kamu selalu bicara dengan soulmate-mu.
Eh, dan itu bicara in soul level itu penuh dengan kejujuran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya ketika beda dengan apa yang di soul dengan apa yang kamu ucapkan in 3D di dunia ini, itu yang membuat kalian clash, bentrok mulu. Dan itu terlihat di sini. The Seven of Swords itu tricky things, hal-hal manipulatif. Bukan hanya kamu yang lakukan, ya. Dia juga melakukan hal yang sama ke kamu, mirroring one to each other. Mudah-mudahan kalian masih ingat prinsip mirror-mirrornya soulmate. Temperance, Five of Wands, Three of Pentacles. Ada kaitannya dengan uang-uangan. Aku lihat di sini guys, harta-hartaan, aset, modal ya. Yang membuat kalian itu berada dalam energi manipulatif tadi itu berkaitan dengan Pentacles, hal duniawi, bukan emotion. Ya, kalian tidak mau membahas tentang emotion karena kalian sibuk dengan hal manipulatif di Pentacles tadi. Sebenarnya yang paling enak dikibulin di dunia ini hal-hal duniawi. Kamu punya uang berapa? Aduh nggak ada loh, tinggal 20.000 uang aku gitu. Padahal di ATM ada 2 juta misalnya. Itu kan nggak ada yang bisa iniin. Apalagi untuk pasangan soulmate misalnya. Aku nggak cinta kamu, aku benci kamu. Mau berapa kali kamu ucapkan sampai keluar semua isi mulut gitu, dia tetap tahu perasaanmu yang sebenarnya ke dia. Dan tidak ada masalah di situ. Masalah yang membuat kalian berada dalam masalah adalah the devil in 3D di dunia ini, hal-hal manipulatif di dunia. Dari 6 bulan terakhir, aku rasa bisa lebih lama guys ya. Kamu menipu aset dia, dia menipu aset kamu, bisa jadi begitu. Atau kalian berdua merencanakan penipuan dulunya, tipu muslihat begitu, dan kemudian sekarang berantem. Oke, yang perlu kamu lakukan tadi yang pertama sudah aku bilang, artinya berikan apa yang perlu diberikan ke dia, yang menjadi haknya, tanpa perlu menuntut kembali dan tanpa perlu mempersulit. Itu yang paling penting guys. Let me clarify the Chariot please, thank you. Kenapa kamu memberikan? Itulah buktinya bahwa kamu memaafkan dia. Kamu tidak mau ada ikatan apapun lagi dengannya di dunia ini. Kamu mengakui kesalahanmu bahwa kamu pernah melakukan hal yang manipulatif ke dia. Inilah caramu menebusnya. Bullshit kalau kamu bilang kamu selalu putih dalam connection ini. No, mirroring one to each other guys, soulmate. Kamu manipulatif, dia manipulatif. Jangan tunggu sampai dia duluan yang ready to forgive, siap untuk memaafkan. No, kamu yang mulai duluan. Let me clarify the Chariot please, thank you. Oke. The Strange, Judgment, The Star. Ada hadiah yang dikasih ke kamu. Hadiah itu berupa mudahnya untuk movement. Mau guys? Enggak lah. Kalian tentu akan lebih memilih Pentacles yang kalian manipulatif tadi. I don't know apa ini ya. Bisa jadi nih kalau pasangan suami istri misalnya, ini tentang harta gono gini yang saling tipu gitu guys ya. Atau bisnis, aset, apapun itu. Yang mau dikasih ke kalian itu ketenangan hati, kedamaian jiwa. A new way to start a new beginning, cara yang baru. Karena ini the star guys, solusi. Pencerahan baru di dalam hidupmu. Kamu memahami apa yang akan kamu lakukan berikutnya di dalam hidupmu for the rest of your life. Karena hidupmu ini terbatas. Mau sampai kapan kamu begini-begini saja? Hidupmu terbatas. Nggak tahu kapan. Apa yang terjadi besok, minggu depan, setahun depan, bulan depan. Ada dikasih kesempatan, forgive, maafkan. Caranya tadi, lepaskan semua yang kamu tahan, yang miliknya dia lepaskan, dan kemudian lanjutkan hidupmu. Itu bentukmu memaafkan dirimu dan memaafkan dia. Dan begitu kamu melakukan itu, the Chariot ini guys, ini kayak dikasih kereta kencono dari universe untuk membawa kamu pergi dari hal-hal manipulatif bersama dia, dari hal-hal toksik yang terjadi antara kamu dengan dia yang sudah cukup lama membuatmu lelah. Ketenangan berikutnya, ketenangan hati, kedamaian jiwa berikutnya diberikan ke kamu. Dan kemudian the star ini wish come true guys, harapan jadi kenyataan. Apa yang kamu harapkan dalam Pentacles di dunia ini, the star itu adalah petunjuk tentang itu terwujud.
Daripada kamu sibuk berkutat sama dia, nggak selesai-selesai, nggak udah buang-buang waktu, lebih bagus kamu bereskan urusan bersama dia, versimu sendiri, tidak perlu bernegosiasi lagi dengan dia. Lanjutkan hidupmu, itu akan jauh membuat kamu lebih tenang ya. Ready to forgive, oke. Are you ready guys? Sulit Ray, iyalah sulit lah, I know. Oke, kita akan lihat dulu pesan pentingnya dari deck Oracle ini. Dari Queen of the Moon, seperti biasa aku pakai kartu ini. Deck ini untuk full moon reading. Kita akan lihat untuk ke-12 zodiak sign kecuali Aries ya guys. Karena nanti Aries akan aku bahas di video extended ya. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading, October 2022. Ready to forgive? Ready to forgive? Okay, for all zodiac sign. Taurus to Pisces, thank you. Dun 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 dun. Oke, kita mulai guys. Yang pertama dari Taurus. Assessing, naik guys. Begitu kamu memaafkan, ada yang meningkat dari hidupmu, di dalam hidupmu, peningkatan guys. Kalian pasti saat ini Taurus yang relate atau resonate dengan readingan yang aku sampaikan barusan, merasa hidupmu itu stuck, mentok di situ-situ aja, nggak bergerak kemana-mana. Tapi menurutmu kamu menang guys ya, itu yang paling yang paling bahayanya gitu. Menurutmu kamu menang karena kamu pegang kartu as seseorang tadi gitu ya. Kamu nggak mau kasih, kamu nggak mau ada perdamaian, kamu nggak mau memaafkan. Menurutmu menang. Lihat nih, gue berkuasa, gue powerful atas lu. Look at yourself, tidak ada yang bergerak dari dirimu karena kamu tertahan. Eight of Swords. Begitu itu dilepaskan, kamu siap memaafkan. Assessing guys, ada yang naik Taurus. Ke arah yang lebih tinggi tentunya ya, ke atas. Take how it resonates. Kamu bakal tahu apa yang naik kalau readingan ini resonate untuk kamu, oke? Kemudian kita lanjutkan untuk Virgo, surrender, menyerah. Ini energi-energi keras kepala semua, mulai dari Taurus, Virgo, Capricorn. Mudah-mudahan nanti Capricorn enggak ya, Earth sign begitu ya. Ini kayak orang yang berusaha untuk selalu menang dalam situasi ini, nggak mau kalah. Ya, tanpa dia sadari, lagi-lagi aku bilang kemenangannya itu menahan dia. Oke, begitu kamu menyerah Virgo, ada perubahan besar di dalam hidupmu. Ya. Biar kalah guys, nggak masalah. Yang pasti hidupmu tidak stuck, hidupmu tidak mentok di situ-situ saja. Biarkan dia menang, biarkan kamu kalah, tapi kamu punya banyak hal baru yang akan kamu jalani ke depannya. Dan tentunya itu akan menuju yang lebih baik guys. Oke, kita akan teruskan untuk Capricorn. Resistan, bener kan? Keras kepala semua kan? Ini untuk Earth sign keras kepala semua. Resistan ini nggak mau gerak guys ya. Karena menurut dia benar, dia nggak mau bergerak. Oke, kalau kayak di di jalan raya gitu, ada yang menyerobot, pindah arah misalnya, kamu masuk ke arah kamu gitu ya, ke jalur kamu. Gara-gara kamu nggak mau bergerak, sebenarnya kamu bisa bergerak dan jalanan kembali lancar, nggak perlu macet gitu. Tapi gara-gara prinsipmu tadi, aku yang menang, aku yang benar, jangan sampai aku yang bergerak, kan aku yang benar, kamu yang salah, kamu yang bergeser. Padahal dia udah nggak bisa bergeser, ya namanya orang salah ya. Tapi kamu tetap bersikeras di situ, itulah resisten. Banyak korban di belakang kamu itu jadi ngantri macet banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu geser sedikit aja mobilmu, dia bisa lewat dan kemudian lalu lintas kembali lancar. Oke, penting sekali untuk mengetahui kesalahan orang guys, dan menyadari yang tahu salah orang, tapi yang lebih penting lagi menyadari efek samping dari kesalahan tersebut. Ya. Kalau kita sudah tahu kesalahan seseorang, kita mau maafkan dia, jangan lupa guys untuk mengenggihkan juga efek samping atau damage yang muncul dari kesalahannya. Oke, itu satu paket. Jangan pernah memaafkan orang yang salah ke kamu, tapi kamu tidak mau menghadapi efek samping dari kesalahannya tersebut. Harus mau, itu satu paket ya. Oke, kita teruskan untuk Aries Extreme. Oke, ini nanti kita akan bahas di video extended ya. I hate that card. Kita lanjutkan untuk Leo, self love.
Sebenarnya memaafkan itu lebih ke arah membuat dirimu jauh lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Itu nourishing yourself, kayak ngasih nutrisi untuk dirimu. Kenapa? Dari eh, ketakutan, kemarahan, kebencian, kekesalan gitu guys. Itu tiba-tiba lebih tenang. Itu bentuk self love, kamu menghargai dirimu sendiri. Bukan berarti ketika kamu mau memaafkan gitu ya, bukan berarti kamu tidak mampu sebenarnya untuk berperang terus, no. Kamu hanya lebih mementingkan hal lain yang jauh lebih utama di dalam hidupmu daripada pertempuran yang gak udeh-udehnya dengan soulmate-mu yang ada devil-devilnya di dalamnya. Oke. Okay? Self love untuk kalian guys, lebih mengutamakan diri sendiri, oke. Okay. Kemudian kita teruskan untuk Sagittarius Attraction. Ini tentang hal-hal menarik ya. Entah kenapa guys, aku melihat ada air di sini kayak laut dan kemudian ada ombak. Ombaknya itu bergulir ya, kayak saling kejar-kejaran dengan cepat ya. Kalian lihat ini guys. Oke, dan itu menarik. Tanpa kita sadari itu berbahaya. Jadi aku lihat Sagittarius kolektif yang resonate dengan readingan ini menganggap bahwa pertempuran yang dia lakukan dengan soulmate-nya ini menarik. Tanpa dia sadari efek sampingnya kena ke dia. Bahaya mengintai dirinya. Ini pesan untuk kamu Sagittarius. Terlihat menarik, kamu kayak exciting menjalaninya. Kita lihat nih bakalan siapa yang menang. Kita lihat nih siapa yang bakalan ambruk duluan begitu antara kamu dengan soulmate-mu ini. Tanpa kamu sadari kamu sedang membahayakan dirimu sendiri ya. Karena itulah guys, di full moon kali ini penting sekali untuk memaafkan supaya kamu terhindar dari hal-hal yang berbahaya tadi. Oke. Kita akan teruskan dengan Libra guys. Beauty. Kecantikan. Aku melihat ada yang berkembang di sini. Ini kayak pohon dan kemudian menjadi subur, lalu daunnya hijau, kemudian pucuk bunga datang, kupu-kupu di sekitarnya. Ini tentang fertility guys, ya fruitfulness istilahnya, tentang kebaikan-kebaikan yang datang ke kamu, hal-hal baik yang muncul dari yang kamu kerjakan. Misalnya kamu melakukan sesuatu hal baik yang datang, kamu bekerja, kerjaan kamu berhasil, kamu punya usaha, usaha kamu berkembang. Dengan memaafkan tentunya, ya. Kalau kalian resonate dengan yang aku sampaikan, maka perlu memaafkan. Kalian mungkin akan seperti rugi guys, rugi. Karena memberikan kartu as tadi ya, untuk sementara waktu, tapi setelah itu ada yang digantikan ke kalian. Besar aku lihat, ya besar. Karena kalian sampai menarik kupu-kupu guys. Ada kupu-kupu banyak di sini di bunga yang cantik ini. Ketika kalian berhasil memaafkan, kalian berkembang dan banyak yang tertarik ke kalian. Kurang lebih begitu ya. Oke. Kita teruskan untuk Gemini. Blossoming. Air sign dari Libra sampai Gemini ini tentang berkembang, menjadi cantik guys, berbuah. Oke, berbunga, mekar. Oke, dan yang pastinya ini jadi dikagumi orang aku lihat ya. Your inner beauty jadi terlihat dengan sangat jelas. Banyak orang yang bisa merasakan bahwa kamu memiliki kecantikan dari dalam, kebaikan hati yang luar biasa. Karena ini kan pengorbanan ya guys. Yang mau kalian lakukan ini, kalau kalian mau ikuti yang aku bilang tadi, itu pengorbanan besar-besaran. Meski kalian tidak bilang ke siapapun, tapi in soul level orang-orang akan tahu betapa hebatnya atau betapa tingginya jenjang pendidikan tentang hidup ini yang sudah berhasil kalian jalani dan kalian lulus dengan nilai baik. Orang-orang akan tahu, in soul level. Orang-orang akan mendekatimu. Kamu akan dianggap bijaksana, kamu akan dianggap pintar, kamu akan dianggap bisa memberikan banyak masukan, bisa memberikan banyak nasihat bagi mereka. Ini kesamaan untuk air sign ya, Libra Gemini. Kupu-kupu di sini dan ini pun bunga. Air sign mayoritas akan diminati banyak orang. Setelah urusan ini beres, orang-orang berdatangan ke kalian. I don't know apa itu. Bisa jadi kalian famous guys, terkenal. Oke, boundaries untuk Aquarius. Penting sekali untuk menjaga diri aku rasa guys. Ini berkaitan dengan
I don't know, beberapa di antara kalian mungkin punya ascendant atau banyak sekali bercat kalian Aries ya, yang sign-nya itu Aries, ekstrim dan kemudian boundaries, melindungi diri sendiri, kurang lebih begitu. Begitu kalian membereskan permasalahan ini, silakan take a moment untuk protect yourself. Ini biasanya karena akan ada serangan guys ya. Mungkin kalian dealing dengan seseorang yang tidak akan dengan mudah melepaskan kalian, oke? Penting sekali untuk melindungi dirimu, menjaga dirimu. Setelah kalian nanti berhasil melewati challenge ini ya. Lihat ini guys, ada kupu-kupu juga. Ada yang tertarik pada kalian juga ya. Even kalian menutup diri atau bikin protection, tapi ada yang tertarik ke kalian. Oke. Nice untuk air sign. Kalian jadi terkenal, banyak orang yang tertarik pada kalian, kurang lebih begitu guys. Oke, kita masuk ke water sign Pisces power. Hideous. Pisces aku sebut ya. Oke, Pisces duluan nggak apa-apa. Sebenarnya harusnya Cancerian, tapi Pisces aku sebut nggak apa-apa ya. Ini ada yang punya power ini kayak nenek sihir gitu guys. Ini high priestess aku lihat. Setelah kalian berhasil forgive ya, memaafkan dan kemudian melesat maju dengan the chariot tadi, ada power yang akan kalian dapatkan. Kalian akan jauh lebih kuat guys. Ketika kalian mempertahankan ini, kalian merasa diri kalian lemah Pisces. Tapi setelah kalian melepaskannya, kalian justru merasa lebih kuat. Kurang lebih begitu ya. Ada power, suntikan power untuk kalian yang mau membereskan permasalahan atau situasi yang sedang kamu hadapi saat ini bersama soulmate-mu itu ya. Kita teruskan untuk Scorpio. Trust, ada kepercayaan di sini guys. Lebih ke arah what's next in your life. Kamu harus percaya dengan divine plan, divine time, rencana Tuhan, waktu dari Tuhan begitu, mengenai yang berikutnya akan terjadi di dalam hidupmu. Karena pengorbanan yang kamu lakukan ini besar-besaran. Memaafkan yang akan kamu lakukan ini cukup sulit. Bukan memaafkan yang biasa-biasa, tapi ya namanya challenge di dalam hidup ya. Begitu kamu berhasil melewatinya, tentu akan ada hadiah yang kamu terima. Bisa jadi kalian itu mungkin kehilangan banyak guys, karena ini berkaitan dengan Pentacles tadi. Kalian kehilangan banyak harta, mungkin banyak uang atau hal-hal duniawi apapun itu. But trust the plan ya. Begitu kamu membereskan permasalahan ini, semuanya akan digantikan ke kamu guys. Kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu punya saat ini, yang lebih besar daripada yang lepas dari hidupmu saat ini. Itu yang aku rasakan dari kartu ini. Oke, yang terakhir untuk Scorpio, self reflection. This is a mirroring things. Kanan kiri sama, seperti melihat di cermin guys. Dan aku lihat ada orang lain di sini yang ketiga, keempat malah. Ada dua orang yang berbeda tapi punya bayangan yang sama. Ini sebenarnya cuma dua orang tapi terlihat empat karena bayangannya muncul di cermin. Itu self reflection. Penting sekali untuk kamu mengingat-ingat kembali kesalahanmu juga, Cancer ya. Bukan berarti mengalah yang kamu lakukan saat ini kamu nggak ada kesalahan. Karena tadi aku lihat the Seven of Swords di kiri di recent past waktu buat readingan semi-chaotic untuk kalian. Yang terjadi atau situasi ribet yang kamu alami saat ini bersama soulmate-mu itu yang toxic, itu juga sedikit banyak karena kamu ya, ada trigger dari kamu, hal manipulatif dari kamu. Penting sekali untuk kamu mempelajari ke depannya guys, mempelajari hal-hal manipulatif tersebut, mengetahui, mengenal ya hal manipulatif seperti apa yang kamu lakukan supaya ke depannya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke guys, ada satu slot yang kosong, itu tadi slotnya Aries. Ini kita akan bahas di video extended secara mendetail. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi, ya terutama untuk Aries guys, Aries, lalu tertarik untuk melihat versi detailnya berserta nasihat yang lebih banyak lagi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces untuk full moon reading di Oktober 2022 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat berjuang untuk memaafkan. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.